Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita ngobrol dengan Bung Rocky, meskipun Bung Rocky tengah ada di sana, wilayah timur Indonesia ya, Maumere dan saya kira ini menarik ini Bung Rocky banyak sekali sekarang keliling di kampus-kampus yang tadinya kita cuma kebayangkan kampus-kampus kota besar, tapi sampai sekarang saya Anda mulai masuk ke kota-kota kecil ya Bung Rocky ya. Ya, saya kemarin dari Tulung Agung, terus pindah ke Madiun, sekarang ada di Maumere. Iya, Dan iya. itu menarik betul karena Hmm. begitu banyak dosen yang secara jujur mengatakan bahwa ini negeri nggak bisa diteruskan. Karena Iya, demokrasi itu mesti dibongkar ulang dari iya. bata pertama. Jadi di Maumere ada kesadaran baru bahwa Hmm. apa yang dulu dianggap sebagai janji-janji Jokowi, kalau dia Hmm. diteruskan oleh Prabowo, itu juga artinya janji-janji buruk kan. Hmm. Jadi kita lihat bagaimana kejujuran intelektual akhirnya muncul tuh dan menduga dengan kuat bahwa ini kepemimpinan Pak Prabowo juga sekedar upaya untuk mengkamuflase pelanggaran HAM, mengkamuflase demokrasi yang diberantakkan oleh Jokowi. Jadi beban itu ada justru pada mereka yang berpikir dan teman-teman di Bawah Merah mengundang saya dan ada teman Edu namanya dan untuk membongkar apa sebetulnya yang terjadi pada bangsa ini sehingga gagal mengucapkan janji reformasi, janji proklamasi. Ya, saya kira dalam kaitan itu kita mesti eh, tegaskan ini ya, karena Pak Prabowo kan kemarin menyatakan bahwa yang berada di luar pemerintahan itu jangan ganggu-ganggu pemerintahan lah. Jadi penonton yang baik begitu ya. Dan ini kemudian banyak, banyak mendapat respon, termasuk dari Ganjar Pranowo, yang dia mengingatkan justru gangguan itu bisa aja datang dari dalam pemerintahan dan Mardhani Alisera dari PKS juga menyatakan justru itu bagian kewajiban untuk di pemerintah diawasi. Saya kira kita mesti pastikan apa ya satu hal apa yang dimaksud gangguan itu oleh Pak Prabowo. Apakah kritik itu bagian dari gangguan? Kalau kritik terhadap pemerintahan dan gangguan, kita mesti ganggu pemerintahan Pak Prabowo ya, Bung Rocky. Ya mulai sekarang aja kita minta Iya. klarifikasi Hmm. atau sebut aja pernyataan ulang dari Prabowo karena Hmm. apapun yang diterangkan oleh teman-teman pendukung Prabowo bahwa nggak itu maksudnya iya tapi ya harus ada official statement bahwa Hmm. jangan nyatakan itu di publik seolah-olah dia nggak boleh diganggu, yang nggak boleh diganggu cuma raja. Hmm. Tuhan aja bisa diganggu dengan doa dan sebetulnya Gitu. itu intinya kenapa kita terus ingin berkontribusi pada perbaikan dengan mengganggu apa Hmm. yang sedang diterangkan. Kenapa? Karena pembangunan itu adalah duit rakyat, pajak rakyat, masih kita nggak boleh ganggu. Jadi Hmm. kita ingatkan pada Pak Prabowo prinsip bahwa no representation uh, without opposition, no taxation without representation. Jadi semua hal itu yang kita mau terangkan pada beliau sebagai orang yang belajar juga tentang ilmu-ilmu sosial atau tentang doktrin demokrasi supaya datang ke publik dan terangkan apa yang you maksud, apa yang Anda maksud dengan jangan ganggu kami itu. Emang Hmm. kalau diganggu mau diapain? Kan itu dasarnya kan. Ya, ya. Justru politik adalah gangguan, adalah kecerewetan, adalah upaya untuk menghasilkan dialektika. Jadi sekali lagi Pak Prabowo terangkan ulang apa yang dimaksud dengan jangan ganggu kami itu. Jangan diganggu oleh PDIP. Itu Hmm. juga artinya sama Hmm. dengan demokrasi tidak boleh menghasilkan pikiran alternatif. Jadi Hmm. bayangkan misalnya kalau semua hal yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu tidak boleh diganggu. Lalu yang kontrol siapa itu? Hmm. Rakyat. Rakyat mau kontrol lewat partai, mau Hmm. kontrol lewat parlemen, mau kontrol lewat FNN, mau kontrol lewat segala macam TikTok. Jadi ini berbahaya kalau tidak diterangkan. Jadi demi keadilan berpikir, silakan Pak Prabowo datang ke pers dan terangkan apa yang Anda maksud dengan jangan diganggu. Ya, dan kalau itu tadi kritik, ya saya kira kita pastikan kita akan terus ganggu, gitu ya. Ya Oke. itu udah jadi DNA di dalam demokrasi ya hanya ada yang mengganggu. Yang nggak berani mengganggu itu artinya sudah disogok untuk tidak mengganggu. Iya, Itu iya. itu justru yang kita sebut sebagai warisan dari pemerintahan Jokowi. Tidak boleh diganggu, nanti kena ITE. Tidak boleh ganggu, nanti kena Hmm. KUHP yang baru atau segala macam. Jadi Hmm. sekali lagi kita tuntut pada Pak Prabowo untuk menerangkan apa yang Anda maksud jangan diganggu supaya jangan jangan ada imajinasi lain dengan kata diganggu itu tuh. Apa Hmm. konsekuensinya kalau kalau Anda nanti memerintah dengan Gibran kita ganggu? Apa Hmm. konsekuensinya kalau Prabowo yang kita ganggu Gibran tidak? Apa konsekuensinya kalau Gibran yang kita ganggu Prabowo tidak? Apa konsekuensinya kalau dua-duanya kita ganggu? Kemarin kan kita membahas ya, Bung Rokin, bahwa ada rektor yang karena dikritik soal kenaikan UKT kemudian melaporkan ke polisi. Terus kemudian ada yang dari lurah di Bojonggede yang juga ada TikToker gitu yang merekam adanya kemiskinan di daerahnya dan kemudian mau dilaporkan juga ke polisi.
saya kira yang begini-begini ini justru yang harus diingatkan oleh Pak Prabowo ya. Bahkan sampai level-level semacam ini mereka sudah pendekatannya seperti itu. Apa yang akan terjadi kalau ada di sejumlah kecamatan bukan nggak dapat makan gratis, Hmm. terlambat dapat makan gratis. Lalu ada warga protes pada lurahnya, lalu lurahnya lapor polisi. Loh ini kan Pak Prabowo yang janji makan gratis, dan makan Hmm. gratis itu jam 2 siang. Ya, itu nggak mungkin, dia maunya jam 11 misalnya. Hmm. Jadi kita membayangkan bahwa kecerewetan warga itu justru akan datang karena janji-janji kekuasaan, janji Jokowi, janji Prabowo itu mereka hitung. Jadi sebetulnya mesti ada semacam perjanjian yang tertulis bahkan bahwa kalau terlambat makan siang gratis maka kami akan ganggu Pak Prabowo. Kan itu mesti ada begitu. Hmm. Supaya jangan ada yang ngeyel bahwa masa telat makan siang aja mesti mesti posting di sosial media. Ya justru itu yang namanya teguran demokrasi terhadap pemimpin yang menjanjikan makan siang kan itu. Hmm. Jadi sekali lagi ini banyak rektor yang otaknya juga rektum itu yang Hmm. hanya berusaha untuk cari perlindungan juga lurah atau pejabat yang berupaya untuk menampilkan sisi positif dia sementara sisi negatifnya dia sembunyikan, begitu sisi negatifnya dibongkar dilaporin polisi kan ini peradaban yang ditinggalkan oleh Jokowi menjadi contoh bagaimana semua orang yang kritik itu dia masukin penjara atau diancam untuk kena sprindik demi tukar tambah politik. Ya, ya. Dan dengan pernyataannya Pak Prabowo itu kan ya mau nggak mau kita kemudian jadinya mencurigai niatan bahwa yang dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa semua kekuatan akan diajak masuk ke dalam pemerintahan. Itu saya kira itu bukan jangan-jangan memang maksud di baliknya itu supaya tidak ada yang mengkritik tadi atau tidak ada yang mengganggu tadi. Akhirnya satu-satunya keterangannya cuma itu tuh. Mhm. Gagal membujuk, capek untuk meyakinkan, lalu mengancam. Jadi tetap kita anggap itu ancaman. Sebelum Pak Prabowo terangkan apa yang dia maksud dengan jangan mengganggu, kita anggap beliau sebagai presiden sudah mulai mengancam. Seperti Pak Jokowi dulu di periode pertama bilang, saya tidak perlu oposisi tuh. Saya tidak perlu ada oposisi dalam pemerintahan saya, sama aja. Jadi keterangan-keterangan resmi dari Presiden Prabowo itu harus diucapkan melalui mulut dia sendiri supaya ada dokumentasi, ada file bahwa Prabowo tidak memaksudkan itu kecuali memang itu yang dia maksudkan, dan Hmm. itu yang akan diingat oleh publik bahwa di awal pemerintahan ucapan itu udah dimunculkan Prabowo, jangan ganggu kami, artinya jangan beroposisi, artinya jangan kritik, artinya jangan hujat kami. Jadi itu bahayanya di situ. Ya, ya. Ini kan kemudian orang jadi bertanya-tanya gitu ya. Eh, apakah ini sebenarnya ucapan-ucapan Prabowo itu muncul itu karena dia sudah kemudian karena dia bergabung dengan Jokowi dan kemudian dia berjanji akan meneruskan semua gaya pemerintahnya Jokowi? Ataukah memang sebenarnya artinya memang itu sesungguhnya Prabowo itu kan saya kira sangat disayangkan karena kita memahami orang seperti Pak Prabowo kendati dia itu seorang militer, tetapi dia sangat paham tentang demokrasi kan gitu. Itu yang kita bingung, atau bukan sekedar bingung tuh. Ada paradoks, Pak. Prabowo menginginkan dihidupkan kembali demokrasi, karena itu dia bangun partai politik Yes. yang Hmm. namanya Gerindra. Hmm. Begitu dia bangun partai politik, dia tahu bahwa kritik itu adalah nafas kehidupan dalam demokrasi. Gerindra bertahun-tahun juga menjadi oponen dari Pak Jokowi. Gerindra mengkritik Jokowi sampai 2019 begitu. Sekarang tiba-tiba Gerindra berkuasa, Gerindra bilang kami meneruskan Jokowi, oleh karena itu jangan kritik kami. Jadi paradoks-paradoks ini mesti jelas tuh. Ini sistem kita ini tidak boleh kita sembunyikan di dalam kemenduaan pengertian. Tidak boleh kita sembunyikan seolah-olah itu semacam apa namanya lidahnya Slip of tongue ya. keseleo lidah tuh. Hmm. Hmm. Iya tuh keseleo keseleo lidah. Tetap kita mesti minta sekali lagi official statement apa yang dimaksud. Karena ini catatan bagi Komnas HAM, catatan bagi diplomat luar negeri, catatan bagi pers terutama yang mulai ketakutan. Gimana ceritanya kalau kita nggak bisa ganggu? Padahal yang disebut pers itu adalah nyamuk, nyamuk yang mendengung di depan mata kita, yang membuat kita kesel tuh, kadang-kadang nempel di kuping. Kan itu yang disebut sebagai pengendalian politik melalui opini publik, dan opini publik itu pasti sifatnya gangguan. Nggak mungkin opini publik itu pujian. Pujian itu cuma ada di festival, di penguntingan pita tuh. Bahwa pers, mahasiswa, masyarakat sipil, LSM berhak untuk mengganggu karena itu janji dari sistem demokrasi atau bahkan dalil dari sistem demokrasi. Ya, ini saya kira ada yang cara berpikir mendua ya, split. Saya nggak tahu, saya bukan mungkin bukan levelnya belum sampai split personality karena kemudian juga Betul.
banyak juga saya mendengar pernyataan dari pejabat-pejabat negara kita bahwa undang-undang dasar kita, negara kita nggak mengenal sistem adanya oposisi gitu. Seperti yang menyebut jelas itu misalnya Ketua MPR Bambang Susatyo dan sebagainya dan menyatakan bahwa kalau harusnya memang tidak dikenal oposisi. Nah, banyak juga kemudian ada pakar juga menunjukkan ya memang betul dalam undang-undang dasar kita tidak mengenal istilah oposisi. Nah, kalau begitu, apa yang mengenal? Apakah kemudian dengan atas nama bahwa kita demokrasi Pancasila, kita beda dong dengan demokrasi Barat yang kemudian ada demokrasi yang sifatnya liberal begitu? Semua demokrasi itu mau liberal, mau konstitusional, mau apapun, datang dari prinsip bahwa suara rakyat itu adalah pengendali kekuasaan. Demos Ya, itu artinya bicara keras. Parlemen itu dirancang untuk mengucapkan alternatif, dirancang untuk mengawasi pemerintah. Jadi kalau nggak ada demokrasi, itu artinya kalau tidak ada oposisi atau penyeimbang, artinya tidak ada demokrasi kan. Ini ya, orang kayak Bambang Susatyo juga buta huruf terhadap perkembangan sejarah demokrasi itu. Kan demokrasi itu adalah antipoda eh, dari kerajaan. Jadi kalau tidak ada oposisi artinya kita sistem kerajaan. hmm, The king can do no wrong. Kan itu dasarnya kan. ya, Tapi dalam demokrasi king can do no wrong itu justru yang dibatalkan. Dibatalkan oleh pembunuhan Raja Louis XVI, pembunuhan mereka-mereka yang menentang ide kelautan rakyat. Kan itu yang itu demokrasi itu. hmm, Pak Harto tersingkir karena tidak demokratis. Marcos begitu tuh, apa namanya, Jenderal Peron begitu tuh, Hitler begitu tuh, Louis XVI begitu tuh. Semua itu adalah dasar historis, dasar filosofi dari kedaulatan rakyat. Jadi saudara sekelas Bambang Susatyo, kalau emang nggak paham itu demokrasi, ngapain ada di lembaga-lembaga demokrasi? Kan ya. parlemen yang dia pimpin itu, MPR itu adalah lembaga demokrasi. Tugasnya adalah menghidupkan wacana pengendalian kekuasaan supaya ada pemilu yang kompetitif. Jadi dasarnya itu, kalau nggak mau ada oposisi, jangan bikin pemilu, tunjuk aja, wariskan aja. Jadi pikiran Jokowi itu betul-betul udah meresap ke dalam benak elit politik kita. Mereka semua kesirap oleh semacam Isme. Jokowiisme. Jokowisme ya. Nah, itu yang saya kira sebenarnya kan diam-diam kan kita sebenarnya menyimpan harapan katakan walaupun lihat realitasnya banyak yang orang yang pesimis dengan cara Pak Prabowo untuk memenangkan Pilpres dengan menggandeng Gibran begitu. Sejak itu aja dan kemudian pernyataan-pernyataannya bahwa dia akan meneruskan semua pemerintahnya Jokowi. Tetapi kan tetap saja kita mesti berharap dengan pergantian pemerintahan yang baru itu ada harapan yang baru juga. Apakah kemudian pertanyaan kita seperti apa Pak Prabowo ingin dikenang nantinya. Kan kita pertanyaan itu kalau Pak Jokowi udah selesai, kita udah tahu akan seperti apa dikenang oleh publik. Tapi apakah kemudian Pak Jokowi juga Pak Prabowo juga akan meneruskan pola yang sama seperti Pak Jokowi termasuk soal demokrasinya. Nah, ini yang saya kira sebenarnya penting terus-menerus kita ingatkan pada Pak Prabowo. Prabowo menulis buku Paradoks Indonesia. Nah, itu Isinya dia. adalah kritik terhadap Jokowi. Yes. 2019 buku itu jadi acuan orang memilih Prabowo karena Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia dalam paradoks dan kebenaran Pak Jokowi. Karena itu ada ide baru dari Pak Prabowo. Sekarang dia mesti tulis bukunya sendiri, Paradoks Prabowo gitu. Pernah Hmm. berjanji untuk timbul tenggelam dengan rakyat, akhirnya dia mengambang dengan Jokowi. Kan itu juga paradoks. Jadi Ya. sekali lagi kita meminta keterangan resmi dari Pak Prabowo. Apa yang Anda maksud? Supaya kita jangan diombang-ambingkan. Kalau memang mau bikin sistem kerajaan, ya bikin aja kan. Hmm. Tetapi justru yang kita maksudkan dari awal adalah kejelasan status Prabowo. Apakah dia kelanjutan dari Jokowi atau dia punya ide lain yang baru mau dia ucapkan setelah dia dilantik. Kan itu juga samar-samar kan. Kalau dia kelanjutan dari Jokowi, ya udah itu artinya tidak akan ada kesempatan untuk mengucapkan pikiran karena diancam oleh pidana, oleh ITE, oleh prinsip bahwa tidak boleh ada ganggu mengganggu. Kan itu dasarnya. Dan Hmm. kita justru makin merasa bahwa demokrasi itu menurun justru ketika Prabowo dinyatakan sebagai presiden ke-8 dan kelihatannya presiden ke-8 ini akan hidup melalui tuntunan presiden ke-7. Lalu kita bertanya, kalau begitu presiden ke-8 kita adalah boneka dari presiden ke-7. Kan itu intinya kan. Kita tetap ingin ada leader yang mengucapkan pikirannya tanpa tuntunan apalagi tutorisasi dari presiden sebelumnya. Supaya kita ingat bahwa negeri ini sistemnya presidensial.
Kalau sistem kerajaan, rajanya itu akan diasuh oleh raja yang lebih besar, yang biasanya bapaknya. Di dalam sistem republik, di dalam sistem presiden, presiden itu punya hak untuk berbeda dengan presiden sebelumnya, karena itu ada kompetisi, karena itu ada pemilihan umum. Kalau dari awal Pak Prabowo bilang saya adalah penerus dari Jokowi, ya udah kita Jokowi aja yang kita pilih 5 periode, 7 periode. Kan itu mesti clear di dalam pikiran kita. Jadi sekali lagi tagihan itu ada pada Prabowo dan kita tagih itu hari ini. Yes, oke. Dan kita nyatakan kita akan ganggu terus ya. Kalau pengertiannya kritik itu disebut sebagai gangguan ya. Iya, itu jadi nggak mungkin orang hanya disebut orang kalau saling mengkritik. Kalau nggak ada yang saling mengkritik, itu orangnya batu ketemu batu. Ya, oke. Baik, terima kasih Bang Lugi ya. Yes.